Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita untuk kita semua. Kita bersyukur pagi ini kita boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita di dalam memulai hari yang baru. Sebelum Bapak Ibu Saudara memulai kegiatan hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk menyediakan waktu untuk merenungkan dan mendengarkan firman Allah. Mari kita awali dengan doa. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, Allah yang telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Kami bersyukur dan kami kembalikan segala hormat hanya bagi nama-Mu, Tuhan, selama-lamanya. Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, Tuhan, kami rindu membaca merenungkan firman Allah. Ya Roh Kudus, bimbing kami, berikan kami pengertian dan pemahaman serta kemampuan untuk mengaplikasikan firman Allah ini dalam hidup kami setiap hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman. Amin. Yeremia pasal 11 ayat 1-2 berbunyi demikian. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarlah kata-kata perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Tema renungan harian bagi kita saat ini adalah hidup setia dalam perjanjian Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mengutus Yeremia untuk menyampaikan firman ini kepada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem yang saat itu hidup dalam pemberontakan. Mereka hidup dalam penyembahan berhala. Sehingga Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk memperingatkan mereka agar kembali kepada Tuhan sebelum penghukuman itu datang. Tuhan mengingatkan kembali bangsa Israel agar perjanjian yang telah dibuat dengan nenek moyang mereka sejak zaman Musa ketika mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Pada kenyataannya bangsa Israel seringkali tidak setia dan melanggar perjanjian itu dengan menyembah berhala, dewa-dewa, Baal, serta hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Akibatnya apa Bapak Ibu? Mereka menghadapi konsekuensi dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk mendengar dan menyampaikan firman perjanjian ini kepada bangsa Yehuda. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian Tuhan dengan umatnya tetap berlaku dan terus mengikat mereka. Ketaatan terhadap firman Tuhan adalah syarat utama agar mereka tetap menjadi umat pilihannya. Saudara-saudara, apa maksud dari teks ini? Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, pengingat tentang perjanjian Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali perjanjian yang telah dibuat dengan bangsa Israel sejak zaman Musa. Perjanjian ini berisi janji Tuhan untuk memberkati umatnya jika mereka setia dan menaati hukum-hukumnya, tetapi juga peringatan akan hukuman jika mereka melanggar hukum-hukum itu. Yang kedua, panggilan untuk mendengar dan menaati firman. Tuhan menekankan pentingnya mendengarkan. Kata teks Alkitab berkata, dengarkanlah perkataan perjanjian ini, dan bukan sekadar mendengar, tetapi juga memahami dan menaati firman-Nya. Tuhan ingin bangsa Israel menyadari kembali tanggung jawab mereka sebagai umat perjanjian. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dalam kehidupan kita juga Tuhan telah mengikat perjanjiannya dengan kita melalui Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita menerima keselamatan dan hidup baru. Namun Tuhan juga menghendaki agar kita hidup tetap setia dalam perjanjian ini dengan mendengar dan menaati firman-Nya. Seringkali kita lebih memilih jalan kita sendiri daripada mengikuti kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita saat ini bahwa ketaatan adalah bukti kesetiaan kita kepada-Nya. Tuhan menginginkan hati yang taat dan hidup yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tentu pesan ini juga sangat relevan bagi kehidupan kita.
Tuhan telah membebaskan kita dari dosa melalui Yesus Kristus. Tetapi keselamatan itu mengharuskan saudara dan saya hidup dalam hubungan yang taat kepadanya. Banyak orang ingin menerima berkat Tuhan, tetapi enggan untuk mengikuti firman-Nya. Janji Tuhan jelas bagi kita saat ini, ketika kita setia mendengarkan dan melakukan kehendak-Nya, kita akan mengalami hidup dalam penyertaan dan perlindungan-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal penting yang menjadi aplikasi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, dengarkanlah suara Tuhan. Sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya agar kita memahami apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita. Yang kedua, lakukanlah firman-Nya. Ketaatan kepada Tuhan bukan hanya sekadar mendengar, tetapi juga bertindak sesuai dengan ajaran dan ketetapan-Nya. Yang ketiga, milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan hanya mendekat kepada Tuhan saat membutuhkan pertolongan-Nya, tetapi hiduplah dalam hubungan yang setia dengannya setiap hari dan setiap saat. Tuhan menghendaki agar saudara dan saya tetap setia dalam perjanjiannya dengan mendengar dan menaati firman-Nya. Kesetiaan kita menunjukkan kasih dan penghormatan kepada Tuhan, serta membawa berkat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kamu ingatkan kami Tuhan untuk tetap menjadi orang-orang yang taat akan kebenaran firman Allah, mendengar suara Tuhan, melakukan firman-Mu dan memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Sebagai bukti kami tetap mengingat akan perjanjian Tuhan dan menjadi setia di dalam kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami firman ini dan melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Setiap kami umat Tuhan yang hendak memulai kegiatan aktivitas, Tuhan sertai berkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, dan penyertaan-Mu menjadi sempurna dalam hidup kami. Bila ada yang sakit, mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan pulihkan. Yang memiliki pergumulan dan persoalan hidup, kekuatan tangan kuasa-Mu Tuhan yang memberikan solusi dan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berbahagia hari ini karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.